Kesempatan kali ini kita akan kembali belajar tentang skala. Skala ini ada di dalam pelajaran matematika kelas 5 SD kurikulum 2013. Kita lihat lagi ya rumus-rumus yang kita gunakan dalam skala. Rumus yang pertama adalah rumus untuk mencari skala. Skala itu sama dengan jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya. Kalau kita ingin mencari jarak pada gambar, rumusnya menjadi jarak sebenarnya dikalikan dengan skalanya. Nah, kalau kita ingin mencari jarak sebenarnya, rumusnya menjadi jarak pada gambar dibagi dengan skalanya. Rumus skala ini tidak hanya berlaku untuk jarak ya, tidak hanya berlaku untuk jarak dua tempat atau dua kota ya. Tetapi rumus skala ini dapat kita juga gunakan untuk ukuran-ukuran yang lainnya seperti panjang, tinggi, atau lebar ya. Jadi kita bisa ya mencari skala untuk ya panjang suatu gedung dengan panjang gedung itu dalam gambar. Atau skala ini kita bisa juga gunakan untuk ya membandingkan tinggi suatu gedung dengan tinggi pada gambar, atau lebar tanah ya yang sebenarnya dengan lebar tanah pada denah. Jadi tidak hanya untuk jarak ya, tapi bisa berlaku untuk panjang atau lebar atau tinggi suatu gedung ya, atau panjang lebar suatu tanah atau halaman atau kolam ya. Jadi bisa dipakai apa saja tergantung pada soalnya. Kita langsung lihat ya soal nomor 1. Nomor 1, jarak Jakarta Bogor sebenarnya adalah 50 km. Jika jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 2,5 cm, berapakah skala peta tersebut? Kita tulis apa yang diketahui. Yang diketahui di sini jarak Jakarta Bogor sebenarnya. Berarti jarak sebenarnya 50 km. Kemudian jarak kedua kota tersebut pada peta. Berarti jarak pada peta 2,5 cm. Yang ditanya adalah skalanya. Langsung kita jawab ya. Yang ditanya skala, berarti rumus untuk mencari skala adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. 2,5 cm dibagi 50 km. Perhatikan satuannya belum sama ya. Sentimeter dengan kilometer. Jadi harus diubah dulu satuannya supaya sama. Kilometernya kita ubah menjadi sentimeter. Masih ingat dari kilometer menjadi sentimeter? Kita tuh turun tangga 5 kali. Kalau turun tangga 5 kali, jadi dikali dengan 100.000 ya. Menjadi seperti ini. Nah, kita boleh sederhanakan dulu angka-angkanya ya. Yang pembilang dan penyebutnya. Ini 2,5 ya. Bisa dibagi dengan 2,5. 50 juga bisa dibagi dengan 2,5. 2,5 dibagi 2,5 itu 1. 50 dibagi 2,5 itu 20 ya. Jadi sekarang pembilangnya itu tetap 1 ya. Nah, penyebutnya 20 dikali 100.000 menjadi 1/2 juta. Atau boleh kita tulis dalam bentuk perbandingan seperti ini, 1/2 juta. Jadi skala peta tersebut adalah 1/2 juta. Nomor 2, jarak sebenarnya kota P dengan kota Q adalah 160 km. Jika skala sebuah peta adalah 1/2 juta, berapa sentimeter jarak kedua kota tersebut pada peta? Kita tulis apa yang diketahui. Di sini yang diketahui jarak sebenarnya ya, 160 km. Berikutnya yang diketahui adalah skala 1/2 juta. Yang ditanya adalah jarak kedua kota pada peta. Kita jawab ya, jarak pada peta. Berarti rumusnya menjadi skala dikali dengan jarak sebenarnya. Skalanya 1/2 juta ya. Kita tulis dalam bentuk pecahan seperti ini. Kemudian dikalikan dengan jarak sebenarnya 160 km. Kilometernya kita jadikan senti ya. Masih ingat tadi yang nomor 1 ya. Dari kilometer menjadi sentimeter itu dikali dengan 100.000 seperti ini agar menjadi sentimeter. Nah, ini lihat ada 0 ya di atas dengan yang di bawah. Boleh kita coret ya biar lebih sederhana angka-angkanya. Ini nolnya boleh kita langsung coret nih, ada 5 nolnya, coret ya nolnya di bawah juga
50 dicoret. Jadi yang kita lihat nih angka-angkanya sekarang 160 dibagi 20. Hasilnya adalah 8 cm. Jadi jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 8 cm. Nomor 3, sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran 30 meter kali 20 meter. Denah taman tersebut dibuat dengan skala 1:200. Tentukan luas taman pada denah. Kita tulis ya apa yang diketahui. Di sini ada sebuah taman berbentuk persegi panjang. Nah, kalau persegi panjang berarti ukurannya itu ada panjang dengan lebar ya. Ini ukurannya 30 meter kali 20 meter. Berarti angka yang lebih besar itu adalah panjangnya ya. Angka yang lebih kecil adalah lebarnya. Jadi kita tulis di sini panjang sebenarnya 30 meter, lebar sebenarnya 20 meter. Lalu akan dibuat ya gambarnya pada denah dengan skala 1:200. Yang ditanya adalah luas pada denah. Kalau kita ingin mencari luas, berarti kita harus mencari panjang dan lebarnya terlebih dahulu ya. Panjang dan lebar pada denah. Kita jawab ya. Kita cari dulu ya panjang pada denah. Nah, kalau kita mencari panjang pada denah itu sama saja dengan mencari jarak pada peta. Anak-anak perhatikan soal nomor 3 ini bukan mengenai jarak, tapi mengenai ukuran panjang dan lebar ya. Prinsipnya sama saja, cuma kata-katanya diganti ya. Yang diukur itu bukan jarak, tetapi yang diukur adalah panjang dan lebarnya ya. Jadi panjang pada denah itu rumusnya adalah panjang sebenarnya dikalikan dengan skalanya. Panjang sebenarnya 30 meter dikali skalanya 1/200. Meternya kita jadikan senti ya. Nah, kalau meter ke sentimeter itu turun tangganya 2 kali. Jadi dikali dengan 100. Kita coret ya nol-nolnya ya. Nah, nolnya kita coret sebanyak 2 nih. Nah, jadi yang di atas ini ada angka 30 ya. Kali 1 kali 1 30 dibagi dengan 2 menjadi 15 cm. Sekarang kita cari lebar pada denah. Lebar pada denah berarti rumusnya lebar sebenarnya dikalikan dengan skalanya ya. Lebar sebenarnya 20 meter dikali 1/200. Meternya jadikan centimeter terlebih dahulu ya. Kita kalikan dengan 100. Nolnya coret sebanyak 2. Jadi tinggal 20 kali 1 kali 1 20 lalu dibagi dengan 2 menjadi 10 cm. Sekarang kita baru bisa cari luas taman pada denah ya. Kita tulis dulu tadi panjang pada denah kita mendapatkan angka 15 cm. Lebar pada denah kita mendapatkan angka 10 cm. Jadi luas pada denah. Nah, ingat di sini tamannya berbentuk persegi panjang. Jadi kalau kita ingin mencari luasnya kita menggunakan rumus luas persegi panjang ya, panjang kali lebar. Karena yang ditanya luas pada denah, jadi panjang dan lebarnya yang kita gunakan adalah panjang dan lebar pada denah. Panjang pada denah 15, lebar pada denah 10. 15 kali 10, 150 cm persegi. Jadi luas taman pada denah adalah 150 cm persegi. Nomor 4, sepetak lahan berbentuk persegi pada denah mempunyai luas 400 cm persegi. Denah lahan tersebut dibuat dengan skala 1:160. Tentukan keliling tanah sebenarnya. Nomor 4 ini juga ya tidak mengenai jarak, tapi mengenai ya sepetak lahan berbentuk persegi. Nah, jadi mengenai panjang ini ya, panjang sisi ya, mengenai keliling tanah tersebut. Kita tulis dulu apa yang diketahui ya. Di sini yang diketahui luas ya pada denah 400 cm persegi. Kemudian skalanya juga diketahui 1:160. Yang ditanya adalah keliling tanah sebenarnya. Kita jawab ya. Nah, anak-anak perhatikan ya di sini yang diketahui itu luas pada denah. Nah, kalau kita mengetahui luas pada denah, berarti kita bisa mencari panjang sisi pada denah. Kalau persegi itu panjang semua sisinya sama ya. Jadi ini kita cari dulu ya panjang sisi pada denah. Nah, itu kalau persegi ya, rumus mencari panjang sisi itu adalah akar pangkat 2 dari luasnya. Luasnya diketahui pada denah ini 400 cm persegi ya. Jadi akar pangkat 2 dari 400.
Hasilnya adalah 20 cm. Ini adalah panjang sisi pada denah. Sekarang kita cari panjang sisi yang sebenarnya. Panjang sisi sebenarnya ini sama saja dengan mencari jarak sebenarnya ya. Rumusnya menjadi panjang sisi pada denah dibagi dengan skalanya. Jadi 20 dibagi dengan 1/160. Dibagi artinya dikali. 1/160-nya kita balik menjadi 160/1. Tinggal kita kalikan 20 dikali 160. 3200 cm. Kita jadikan meter ya. Nah, sentimeter ke meter itu naik tangga. Kalau naik tangga dibagi ya. Naik tangganya 2 kali. Berarti dibagi dengan 100. Ini nolnya langsung habis. Jadi tinggal 32 dibagi 1. Nah, 32 meter. Kita sudah mendapatkan nih ya panjang sisi sebenarnya 32 meter. Jadi sekarang kita bisa menghitung keliling tanah sebenarnya. Panjang sisi sebenarnya 32 meter. Berarti keliling sebenarnya adalah mencari keliling sebenarnya menggunakan rumus keliling persegi ya. Karena tadi lahannya berbentuk persegi. Keliling persegi itu rumusnya adalah 4 kali S ya. Jadi 4 dikalikan dengan 32 meter. Hasilnya adalah 128 meter. Jadi keliling tanah sebenarnya adalah 128 meter. Nomor 5, sepetak lahan perkebunan berukuran 100 meter kali 150 meter. Lahan tersebut akan digambar dengan skala 1/1000. Tentukan ukuran lahan tersebut pada gambar. Anak-anak perhatikan di sini ada sepetak lahan perkebunan ukurannya 100 meter kali 150 meter. Kalau dari ukurannya ya, berarti ini bentuk lahannya adalah persegi panjang. Mengapa? Karena angkanya berbeda. 100 dengan 150. Kalau angkanya sama, berarti lahannya berbentuk persegi ya. Nah, coba kita gambar dulu nih. Lahannya berbentuk persegi panjang ya. Berarti yang angka yang lebih besar itu merupakan panjangnya. Angka yang lebih kecil itu merupakan lebarnya ya. Kira-kira seperti ini ya gambar lahan perkebunannya. Sekarang kita tulis ya apa yang diketahui. Berarti ini panjang sebenarnya 150 meter. Lebar sebenarnya 100 meter. Berikutnya juga diketahui skalanya 1/1000. Yang ditanya adalah ukuran pada gambar ya. Jadi berapa kali berapa ya pada gambar. Jadi kita harus cari dulu nih berapa panjang pada gambar, berapa lebar pada gambar. Kita cari dulu ya panjang pada gambar. Panjang pada gambar sama saja dengan mencari jarak pada peta ya. Berarti rumusnya skala dikali dengan panjang sebenarnya. Skalanya 1/1000 dikali 150 meter. Meternya kita jadikan sentimeter. Nah, tadi sudah ada ya di soal yang sebelumnya, meter ke sentimeter itu turun tangga 2 kali. Jadi dikali dengan 100. Nah, ini 0 yang di atas ada 3 ya, boleh langsung dicoret dengan 0 yang ada di bawah 3. Jadi angkanya tinggal 1 kali 15 bagi 1, 15 ya. Jadi panjang pada gambar 15 cm. Berikutnya kita mencari lebar pada gambar. Lebar pada gambar berarti skala dikalikan dengan lebar sebenarnya. Skalanya 1/1000 dikali 100 meter. 100 meter kita jadikan sentimeter ya. Jadi dikali dengan 100. Nah, nolnya kita coret nih. Ada 3 nol yang boleh kita coret ya. Jadi angka yang terlihat sekarang 1 kali 10 kali 1 bagi 1 ya, sama dengan 10 cm. Kita sudah menemukan ya panjang pada gambar 15 cm, lebar pada gambar 10 cm. Jadi ukuran lahan tersebut pada gambar adalah 10 cm dikali 15 cm. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini tentang skala ya. Pelajari kembali rumus-rumus tentang skala dan juga soal-soal yang sudah kita bahas tadi ya bersama papa, mama, atau kakak kalian di rumah.